sampai dengan saat ini, atau ada saudara kita ini lalai setiap hari tidak beribadah, itu adalah makhluk-makhluk yang hina. Angkat mereka menjadi makhluk yang mulia. Jangan sampai mereka bergelimang dalam dosa dan tiba-tiba meninggal. Nah, ini karena ada orang kalau sempat sakit mungkin dia bisa bertobat dalam sakitnya. Tapi bagaimana kalau seseorang tiap hari dia tidak sholat, tiap hari dia tidak beribadah, tiap hari dia bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan, tiba-tiba mati. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Allah binasakan fisik dan jiwa mereka dan mereka mati dalam keadaan kafir. Ilan nur. Rasul diutus oleh Allah untuk mengeluarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, minasyirki wal kufri ilal imani wat taqwa, dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa, minal jahli ilal ilmi, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, minad dhalalati ilal hidayah, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Ternyata di dalam Al-Quran semua dakwah dari risalah yang disampaikan oleh para rasul itu tugasnya litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Jadi kalau kita baca di awal surah Ibrahim, Allah menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga nabi-nabi yang lain, semuanya litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan umat manusia dari alam yang gelap menuju ke alam yang terang benderang, ke alam cahaya iman dan takwa dalam hidup dan kehidupan seluruh umat manusia. Yang sama-sama kita hormati Dewan Kemakmuran Masjid, Tengku Khatib, para imam dan pengurus Masjid Besar Istiqomah yang telah sudi hadir pada subuh hari yang berbahagia ini. Kemudian para pengurus suluh berkah dari Dewan Dakwah yang selalu insya Allah mudah-mudahan tetap teguh istiqomah untuk melaksanakan satu tugas suci, yaitu menegakkan sholat jamaah subuh, dan masjidnya berbeda-beda di Kabupaten Pidi ini. Semoga kita mendoakan dan mendukung kegiatan-kegiatan yang bagus ini. Bahkan itu di seluruh Indonesia sekarang ini sudah ada Hijaz. Hijaz itu himpunan jamaah subuh. Dan kalau subuh sudah kita bisa memakmurkannya, ini bagaikan di Masjidil Haram dan di Masjid An-Nabawi. Maksudnya jamaah yang paling banyak di Masjidil Haram dan di Masjid An-Nabawi, Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjid An-Nabawi yang ada di Madinah, itu jamaah yang paling banyak itu jamaah subuh. Mudah-mudahan kita ini yang serambi Mekah bisa memakmurkan masjid-masjid terutama di waktu subuh. Dan alhamdulillah di mana-mana kita melihat sudah nampak makmurnya, sudah nampak maju dan jayanya. Dulu ada juga orang yang mendirikan sholat subuh, ada 2 saf. Saf pertama Pak Imam, saf kedua makmum 1 orang. Jadi imam 1, makmum 1, 2 saf juga.
Tapi alhamdulillah dari perkembangan kita lihat, maka dunia semakin hari semakin bagus. Dunia ini semakin hari semakin bagus. Kita tidak setuju dengan pendapat dunia semakin hari semakin rusak. Tidak benar bahwa dunia ini semakin hari semakin bagus. Dan jumlah umat Islam semakin hari semakin banyak. Ini kita lihat misalnya sejarah Nabi waktu di Mekah mau pindah ke Madinah. Itu jamaah intinya 76 orang. Tapi sekarang berapa jumlah umat Islam? 1,8 miliar. Berarti Islam semakin hari semakin jaya. Walaupun nanti mungkin di celah-celahnya ada umat Islam yang tidak sholat. Nah ini biasa, satu-satu untuk contoh saja. Tapi untuk orang Islam yang tidak sholat, Allah juga memberi peluang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab summa la tunsarun. Ini bagi orang yang selama ini lalai sampai dengan tua tidak beribadah, Allah yang lembut memanggil. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhanmu. Wa aslimu lahu, Islamlah secara benar. Selama ini ada orang Islam tidak benar. Artinya umat Islam yang tidak sholat, apakah dia sudah tua atau masih muda, yang sudah mukallaf, yang sudah balik, yang tidak sholat, tidak beribadah, tua, muda, laki, perempuan, itu sama saja, masih hina kehidupannya. Karena mengapa? Karena dia sedang menantang Allah. Mudah-mudahan dalam pertentangannya, nyawanya belum dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memanggil, wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kepada Tuhanmu. Bertaubatlah wahai hamba-hambaku yang sedang bergelimang dalam dosa. Nyakeun Allah mari kemari kena tuah, kena. Bertaubat sebelum dipanggil menghadap ilahi Rabbi, atau dirusak fisik kita ini dirusak oleh Allah. Wa tazahaqa anfusuhum wa hum kafirun. Karena sampai tua enggak mau beribadah, enggak mau bertaubat, akhirnya Allah menyatakan kepada yang bersangkutan, boh kasih eno beh jamun lun bi sehat kaputuoro kepada lun uronyo kasih eno beh jino uke kataubat hana, kemudian berbuat maksiat pun kamu enggak sanggup lagi. Wa tazahaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah hancurkan, Allah lemahkan, Allah binasakan fisik dan jiwa mereka, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Ini sangat disayangkan. Maka saya sebelum lupa ini ingin mengajak kita semua yang selalu hadir untuk menegakkan sholat, bahkan sholat secara berjamaah, mari kita berdakwah ke saudara-saudara kita yang hingga saat ini belum mau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menantang, lo hang tua yang pekan mah, munyo awak ron hebat. Nah, itu kalau dulu dengan Rasul, sekarang dengan jamaah. Ni awak ron hebat cileke tiga Tuhan ron. Kamu yang hanan sebayangnya bergebi ke dia azab oleh Allah. Enggak bisa. Allah sebutkan begini. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Azab dan kiamat itu pasti datang. Azab dan kiamat itu pasti datang. Amrullah itu perintah Allah. Misalnya Allah memerintahkan malaikat, hari ini coba datang ke Lamlo atau ke Bernun. Coba azab hamba-hambaku yang sedang bergelimang dalam maksiat, supaya dia besok enggak bisa berbuat maksiat lagi, dan orang yang melihatnya takut. Nah, itu namanya ata amrullahi fala tasta'jiluh. Telah pasti datang azab dan kiamat itu, maka jangan kamu minta dipercepat.
Jangan minta-minta nih. Misalnya ada orang marah sama kawannya. Ya Allah, tangku Nabi tsunami 3 tu, bak mati ke dia. Itu baik. Saya meninggal sini. Jangan. Ini Quran menyatakan seperti ini. Ata amrullahi fala tastajiluh. Mengenai azab dan kiamat itu pasti datang, maka kamu jangan minta-minta dipercepat datangnya azab. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah maha suci dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Artinya Allah tetap mulia, Allah tetap suci, Allah tetap tinggi dan perkasa dari yang mereka persekutukan. Ada orang syirik kepada Allah, ingin melawan Allah, ingin menantang Allah, enggak bisa kata Allah. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang mencoba untuk melawan Allah dan menentang para rasul, mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Berarti kita kalau sampai dengan saat ini atau ada saudara kita ini lalai setiap hari tidak beribadah, itu adalah makhluk-makhluk yang hina. Angkat mereka menjadi makhluk yang mulia. Jangan sampai mereka bergelimang dalam dosa dan tiba-tiba meninggal. Ini karena ada orang kalau sempat sakit mungkin dia bisa bertobat dalam sakitnya. Tapi bagaimana kalau seseorang tiap hari dia tidak sholat, tiap hari dia tidak beribadah, tiap hari dia bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan, tiba-tiba mati. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah binasakan fisik dan jiwa mereka dan mereka mati dalam keadaan kafir. Kalau di zaman Nabi Musa itu jenazah dibuang oleh Nabi Musa, tapi Nabi Musa ditegur oleh Allah. Ada orang dia lihat enggak pernah salat, enggak pernah beribadah, meninggal dibuang ke tong sampah. Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, apa yang sedang kamu lakukan?" "Wahai Allah yang Maha melihat dan Maha mengetahui, si fulan ini tidak pernah salat, tidak pernah mau beribadah, saya sudah menyampaikan dakwah kepadanya." "Wahai Musa, taubat itu urusanku. Dia sudah bertaubat pada masa-masa sakitnya, lalu kuampuni dosanya. Tubuhnya menjadi bersih kembali. Dia selalu menangis memujiku, dan aku telah menerima taubatnya. Ambil jenazahnya, tazhidkan, solatkan, kuburkan, bahwa dia adalah seorang hambaku yang telah aku terima segala penyesalan dan dosa-dosanya. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, tapi kemudian dia lalai beribadah kepadaku, tapi di tengah malam dia menangis untuk memujiku, bertaubat kepadaku, maka ambillah jenazahnya, jangan kamu buang, tapi tajhidkan dia." Nah, ini menjadi hukum bahwa mengenai gampung tanya orang yang hendak terbayang, agak biasa aja dia. Ya, apa kafan, ya kan? Apa kafan, pemano, pegafan, untuk bab kuburan, doa alam, tengku, ya kan? Latih orang meninggalnya, irok hantong supaya. Tapi dia ayok ke kain doa ke roko, ya kan? Nah, itu. Jadi biar sampai lagi nya. Nah, kita ini harus beribadah kepada Allah. Saya ingin di mana-mana ceramah, bahkan di masjid raya pun selalu mengajak orang lain untuk berdakwah, enggak mesti di mimbar. Tapi berdakwah ke saudara-saudara kita yang sampai dengan saat ini lalai ke Nur Aceh, sibuk. Wa ya'lamu ma jarahtum fin nahar. Allah Maha mengetahui apa yang kamu jarah setiap hari. Jarah harta Allah. Tiuro pajuh rezeki dari Allah, iya dari Allah, makanan dari Allah, pula pade berharap ke Allah, pula campri berharap kepada Allah, oleh padenya subur, makmur, gepetik, gepanen, buah-buahan, gecok, berbagai macam makanan dan minuman dari Allah. Setelah itu dia ingkari Allah Azza wa Jalla.
Ini makhluk-makhluk yang hina. Memang napeng betul-betul di orang napeng. Tetapi kepada Allah, nyo ke orang yang paling hina. Jadi orang yang paling hina itu bukan orang miskin. Jangan salah. Ada orang miskin yang taat kepada Allah dan ada orang kaya yang selalu lupa kepada Allah. Huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum fin-nahar. Allah lah yang mewafatkan kamu untuk sementara pada waktu malam. Beklam ke petingat tiada oleh Allah. So apa bedah begahnya? Allah na beklam tingat pukul-pukul hanya gali. Artinya meninggal. Betul-betul meninggal. Tetapi kita yang sudah diwafatkan oleh Allah tadi malam, ge petingat tiad wa ja'alna naumakum subata. Allah jadikan tidurmu sebagai media untuk istirahat. Kamu nikmati waktu malam. Bengahnya kat sehat lo. Ramdeh beklam kamu meninggal menyo Allah hana ketegal kena udip. Akhirnya udip listrik, hana udip listrik. Ini dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberitahu, huwallazi yatawaffakum bil-lail. Allah yang mewafatkan kamu untuk sementara. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan Allah yang Maha mengetahui apa yang kamu jarah. Jarah bahasa Aceh. Jarah bahasa Aceh. Jarah bahasa Arab. Jarah bahasa Aceh. Ti uro jarah harta Allah, ti uro tua ke Allahnya ke Allah. Hai mutuah, ti uro ka pajuh rezeki dari lon, ku peka ingkari lon. Nya ke Allah nya ku pedek ke. Ini bahasa Aceh sih ka agak sabar cu. Munya ku pedek ke, 7 orang mati ke. Munya lon pedek ke Allah, 7 orang 7 malam mati. Mana contoh umat Nabi Syuaib. Mereka minta diazab oleh Allah melalui Nabi Syuaib. Hai Syuaib, baiklah tak abar dan katuhan piuh dari dakwah. Hana jelah lepo yang ron pegah. Rupanya orang bungeh kegop. Walaupun Nabi Syuaib sangat fasih lidahnya, tapi tetap diejek. Ini piuh dari katuhan ron melolo. Okay? Nya orang bungeh. Katuhan ron piuh ke nya sekirajihkan karena keluarga ron, kamu akan merajammu. Walaula arrahtuka la rajamnaka. Nya sekirajihkan karena wibawa keluarga ron, upabeh ron. Tapi Nabi Syuaib mana takut? Hai saudara-saudara lun mandum pe keluarga lun yang tak takut karena cara lun rame atau saudara lun tegak-tegak. Allah yang lebih hebat. Hebat Allah yang lebih perkasa. Baik laki-laki azab hai mutuah. Hai Syuaib, berhenti kamu dari berdakwah. Kami ingin melihat apakah benar-benar engkau seorang nabi dan seorang rasul. Coba mintakan kepada Tuhanmu, kami yang tidak mau beribadah kepada Allahmu dan tidak percaya kepadamu supaya diazab saja. Ini termasuk lam ata amrullahi fala tastajilu. Azab sudah pasti ada, kiamat sudah pasti ada. Jangan kamu minta dipercepat. Tapi awan beringasat mulai uronyo kamu lake bakron hai Syuaib punya betul-betul ron sira nabi, betul-betul ron sira rasul dan Allah dorena cilake juga. Supaya kamu orang Madian yang hampatih ke ron dan hampatih ke Allah ron, bababeh ke kamu. Nekat-nekat dah. Sang ilam lau hana ge. Sang hana pak tayang ada di kampung kamu gelempang baru hana sih yang nekat dah. Ni lake. Baiklah tak baron ci tiga. Kebetulan Nabi Syuaib pun ikon habis sabar, dia berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku berdakwah laila wa nahara, siang dan malam. Tapi sabi-sabi diejek lun, ya Allah ya Tuhan. Urang madiannya di samping curang dalam dagang cukup jahat-jahat. Maka dia mengadu Nabi Syuaib kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Nabi Syuaib berdoa kepada Allah untuk gepelemah azab Allah Subhanahu wa taala. Mulai urau pertama sampai dengan urau 8. Pada urau sab'ata layalin wa samaniyata ayyam. Azab Allah gebi unang Madian bak masa Nabi Syuaib. Nabi Syuaibnya mertua ayah tuan dari Nabi Musa alaihissalam. Berapa hari? Sab'ata layalin wa samaniyata ayyam.
7 hari 7 malam, dan di hari ke-8 Allah binasakan mereka. Rupai 7 huruf, gebisuum, kering kerontang, tidak ada lagi air. Kena mano si hana mungkin manoli, kena jebi hana lei, kering kerontang. Nya kena pegak roti ki banda pegak roti hana ia. Nya tak kena tagon bu ki banda tagon bu hana ia. Selama 7 hari 7 malam mereka akhirnya buka celana, buka baju, lari ke hutan-hutan, maka disebut dengan ashabul aikah. Plum. Minta perlindungan. Ternyata di hutan-hutan pun dirontokkan daun-daun kayu, dan mereka semuanya berlari ke sana kemari minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian tidak ada di antara mereka yang mau bertaubat. Maka pada hari ke-8 Allah nampakkan awan hitam. Lalu mereka lari di bawah awan hutan, di bawah awan hitam. Mereka mengira bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Ternyata yang diturunkan oleh Allah bukan hujan, bukan air, tetapi hujan batu dari langit. Fa asbahu fi darihim jasimin. Maka seluruh orang-orang Madian yang tidak beriman kepada Allah, yang meminta azab dari Allah, mereka dihancurkan dan dimusnahkan oleh Allah, mati di jalan-jalan. Dan ada juga yang bersembunyi di rumah mereka, mereka juga dimusnahkan oleh Allah. Siapa yang selamat? Nabi Syuaib alaihissalam dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cobaan-cobaan yang dahsyat. Kalau di atasnya lagi, ini yang dahsyat-dahsyat saja kita bilang, umat Nabi Lut, pelaku LGBT, berzina laki dengan laki. Nabi Lut alaihissalam juga ditantang dengan tantangan yang dahsyat. Semua minta azab. Hai Lut, be'rai tahabaro ni. Drone katuha. Jadi walaupun umur 60 kaya anggap tuha, pada umur Nabi na yang lahir tu 20 jam dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Nuh siri betun kurang 50. Nabi Adam lebih dari 1000 tahun. Di Quran dijelaskan al-fasanah illa wa khamsin. Siri betun kurang 50 umur Nabi Nuh alaihissalam. Payang-payang umur. Tapi sejak muda ke kan kenang ejek. Hai Lut, ini pelelun sampaikan bacut rupanya di Prohaba Baro, di Simpang Le kamu mulai, ya kan? Di Simpang Le, maaf abon bu, Simpang Le, ai kampung Raya Mendung, yang di Bubak Prohaba. Anak darah kamu mulai dijadikan sebagai pelacur, ya kan? Itu di Prohaba. Kemudian di Luk Semawe, Narhabah Rumah disediakan untuk tempat berzina. Kita sudah sangat malu sekarang ini dengan berbagai macam peristiwa. Dan di Prohaba Cimita, daerah-daerah itu lih kampung-kampung loh, kok Malaya dia. Ya kan? Dizinahi, digilir dengan maksud hanya untuk mencari uang 200.000. Aneh hantet peng loh. Ngutang loh. Begitu bobroknya sekarang ini. Itu sudah dikutuk di zaman Nabi Lut. Bedanya zaman Nabi Lut sodomi, laki dengan laki atau liwat, dan di kampung Sodom, di kota Sodom. Nabi Lut menangis dalam berdakwah, wahai saudara-saudaraku, belum pernah kita lihat ada kemaksiatan seperti ini. Apa kemaksiatan umat Nabi Lut? Pertama, berzina laki dengan laki, liwat atau homoseksual. Yang kedua, mereka membegal. Siapa saja yang enggak ada uang, yang hanapeng ipoh hati. Tila kepeng. Dia berusaha mesti 50 juta hanapeng mati. Yang napeng itu selamat. Itu kejadian di masa Nabi Lut, bisa dibaca nanti dalam surat Hud, di surat Al-Ankabut, diulang-ulang. So yang napeng selamat, lewat kamu. Yang hanapeng dibegal. Itu terjadi di zaman Nabi Lut. 3 kejahatan besar yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran di zaman Nabi Lut. Pertama, sodomi, homoseksual atau liwat, berzina laki dengan laki. Yang kedua, membegal. Yang dibegal, ikoh-koh badan, ipoh mati. Lagi medan noyo. Bukan hanya membunuh, tapi disiksa.
Sikoh jarole napeng puan. Ikoh sebelah tu napeng puan. Cukup kejam. Kemudian yang terakhir mereka berzina di depan umum. Nyana pesta-pesta, nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Mereka buka baju, buka celana, laki dengan laki berzina. Itu diterangkan di dalam Al-Quran. Jangan malu kita sampaikan. Supaya jangan terjadi munyo di Aceh terjadi lagi nyan perzinahan merajalela, homoseksual merajalela kabeh. Bagaimana cara Allah menghukum? Karena mereka minta juga ramdih ke hukum ahli Allah. Rupai tetai tantang wate Nabi Lut berdakwah, hai saudara piuh gede. Epat kamu nyata mengkawin ngalek lon pijit sit. Atau dengan abna usyabi, anak-anak nanggro di Sodomio, di kampung Sodomio, di kota Sodom, cok sapa-sapa. Lon penikah. Hai Lut bek rayu tak abaran, kamu hana boleh kurinang. Bek lu tak dakwah ron, munya memang betul-betul ron sira Nabi, sira Rasul, sila ke tiga Tuhan ron. Supaya azabnya bercepat gede. Nabi Lut juga mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, siang dan malam aku berdakwah, menyampaikan pesan-pesanmu ya Allah, tapi mereka selalu menghina dan mengejekku. Engkau kabulkan ya Allah doaku, engkau nampakkan azab sekali kepada mereka. Wahai Lut, tugasmu hanya berdakwah. Mengenai permintaan mereka, aku yang memenuhinya. Mulai kapan Allah mengazab? Mulai jam 00. Bahasa kita ini mulai tengah malam. Kapan berhentinya? Waktu subuh. Cukup trip. Tsunami mantang yang ken azab. Hana truk sijum 270 ribu orang meninggal. Ini azab Allah di zaman Nabi Lut ditampo-tampo. Safilaha aliyaha yang miuk getampau wate, yang wate getampau yuk, urang pi metampau-tampau. Dan sebahagian leher mereka putus. Berhenti dalam waktu yang lama, selama 8 jam Allah mengazab mereka berhenti di waktu subuh. Rupai subuh sabi god. Subuh sabi god. Gepuselaman urang di wate subuh. Ya kan? Gepuselaman urang maksiat pi bawate subuh. Tapi nasyid waktu subuh, waktu Allah menyiksa hamba-hambanya yang sudah sangat keterlaluan. Umat Nabi Lut tidak ada yang selamat yang tidak beriman kepada Allah. Yang beriman kepada Allah hanya Nabi Lut dan orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah. Bagaimana caranya? Meninggalkan kampung. Wahai Lut, kamonyo utusan Allah. Untuk malam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, awak gampung ron harus habis. Awak ron jauh arah timur dan tidak ada yang menoleh ke belakang satu orang pun. Jamun patuh-patuh menyuruh pegah yujak baik kalau likut yujak aju. Mandum Nabi Lut dan orang beriman berjalan ke arah timur dari kota Sodom di dekat Babilonia. Kampung Nabi Ibrahim bertetangga dengan Nabi Lut, dan Nabi Lutnya adik sepupu dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga bakwate malaikat jauh rumah Nabi Ibrahim gusuguhkan kambing muda. Malaikat itu menjawab, nahnu qaumun la ya'kuluna wa la yashrabun. Wahai Ibrahim, kamunya hamba Allah yang hana jebi dan hana pajuh makanan. Meram boleh Nabi Ibrahim, malaikat aku. Mampu wa ma khatbukum ayuhal mursalun. Kira-kira nejak ormolun pernah perle lon kena bite baraneng bahwa Sarah hana tripli akan mengandung dan akan melahirkan Ishak. Gembira Nabi Ibrahim. Mantu lam na perle ron kamu diperintahkan oleh Allah biujak abak gampung tetangga ron. Acara penanya giyu azab. Orang-orang di kampung Sodomnya guyung azab di Allah Subhanahu wa taala. Man inan kena Nabi Lut. Kena utusan Allah. Kamu mutepu bahwa inan Nabi Lut. Tapi Allah diperintahkan untuk menyelamatkan Nabi Lut dan orang-orang yang beriman, sedangkan kampung Sodom itu disuruh binasakan oleh Allah dan pelaku Sodom tidak ada yang akan selamat. Dan mulai malam besok mereka sudah dimusnahkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di surah An-Nahl bunun cerita dalam surat Hud
mengenai Nabi. Gepu kuat lah bab surat An-Nahl. Yunazzilul malaikata birruhi min amrih ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun. Allah perintahkan malaikat untuk membawa wahyu dengan perintah Allah kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki maksudnya para nabi. Nabinya mertuh ribe. Tapi yang dipilih oleh Allah 25 orang menjadi nabi dan rasul yang sangat berat dan punya tantangan yang amat dahsyat. Tujuannya untuk memberikan peringatan dan berdakwah kepada umat manusia untuk menyatakan bahawa tidak ada yang disembah illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa ana fattakun. Maka tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka bertakwalah kepadaku. Saya rasa kita padai sampai di sini, ya. Kan pengaruhnya jika bihayat, ya. Kan pengaruh gede. Ilmu biasa ceramahan aja ilmu gede. Ya kan? Jadi kita cukupkan karena sudah sampai pada 2 ayat saja untuk dipahami, dan semoga kita punya kekuatan iman. Betapatih bahwa Allah haid lawan. Anda pun coba. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah sudah mengumumkan, tidak ada yang sanggup satu orang pun untuk melawan Allah. Karena Allah Maha perkasa lagi Maha kuat. Terima kasih kepada pengurus Suluh Berkah Dewan Dakwah, ya, Ustaz Junaidi, Abun, Adina Dr. Munir Muhammad, Pak Ismadi, ada Pak Wabub mantan, ada mantan Sekda Bang Lukman, dan seluruh yang hadir, Ustaz Munawar, Pak Fadullah tadi ada juga, dan Bang Lukman, Bang Hanafiah yang selalu mau untuk menegakkan jamaah subuh ini berpahala. Jadi Bapak dan Ibu jangan bosan untuk selalu mau bergabung, karena mengajak orang untuk mendirikan salat subuh ini bahagian dari kita mendakwahkan ayat Allah di surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, tunaikan zakat, dan salatlah secara berjamaah. Di surat Al-Isra ayat 8 Allah mengakui bahwa orang yang mampu hadir untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah dimuliakan oleh Allah, dan di akhirat a'zamu darajatan indallah, dia adalah orang-orang yang diberikan posisi yang hebat di sisi Allah. Mungkin karena anda fikir trip tak tentang orang akhirat, ada orang bosan, tapi nanti dia akan melihat sendiri. Pakai lun lebih pada zaman lun gasian lagu, lun zaman orang ada carang lagu, pakai lun lebih. Yang bahasa Yasin tayang, getayang kerap pakai ni Allah dan kulung karena pun lebih lagi. Yang kenyan karena orang nyata tim cari lebih, gepu lebih oleh Allah. Tapi nyata cari hina, gepu hina oleh Allah. Dah contoh. Orang Islam mana terbayang, apa yang minta hina? Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azali. Orang yang menantang Allah, menantang Rasul, mereka adalah makhluk yang hina. Tapi orang yang mencari kemuliaan siapapun dia, pejabatkah dia, orang kaya, konglomerat, orang miskin dan siapa saja dimuliakan oleh Allah. Maka di akhirat nanti ada sebagian, ya semua mungkin masuk syurga, tapi ada yang dimuliakan, dapat syurga Firdaus. Malah ada orang mono cara memikir ilun berangkat pak je yang penting dalam syurga. Bagian hai, guna upaya berjuta. Ilun yang penting baik dalam neraka, punya syurga ada berangkat pak je. Ilun hanya kira-kira tak. Tak boleh. Kata Rasulullah, kalau kamu meminta syurga, minta Firdaus. Lebih hebat, baik fikir-fikir ham temu. Ada orang pesimis, ada yang doa, ya Allah, tangku Nabi buruh dalam syurga Firdaus. Tapi tantang mungkin. Karena jamaah subuh pergi tak jarang lonjak. Ana tente.
Kadang-kadang olehnya Jumaat. Maka gepu sama. Hana terjala ge. Dan orang yang mutemu Firdaus pi hana gekeun, ai kubukah kenau hana keun. Jadi baik ini hana le iri ente. Gecabut li Allah. Wa naza'na fi sudurihim min ghillin. Gecabut li Allah. Sifat dengking ada lagi. Semuanya salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera kepada kalian semua atas kesabaranmu dulu, dan surga ini tempat yang paling menyenangkan. Maka berupayalah untuk masuk surga, walaupun yang bercanda elon tengku berangkat paje anampu terserah orang. Yang penting berupaya untuk tetap a'dhamu darajatan 'indallah. Kita harus mencari yang lebih mulia, yang lebih diberikan posisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.